Wah, mending melak bonteng. Nah, ya penyemayan umur sekitar 5 hari. Alright, sekarang kita lagi ada di Sawah Lega, mengunjungi salah satu usaha teman kita, seorang petani milenial yang sekarang usianya baru berapa tahun? 23 itu 23 itu kalau misalnya dina naonnya? Ayam minusnya sama NMTG ketika mati listrik. Iya, terus jalan gitu. Terus jalan, mati listriknya solusinya. Apa saja yang dibutuhkan untuk usaha hidroponik selada? Dibutuhkan instalasi paling peralon sama bajering, sama tandon, pompa air. Untuk kapasitas 2 sampai 4 meter sekitar 3 jutaan. Langsung air sama listrik, sistem perairannya. Tipsnya pastinya konsisten. Selain dari berproduksi, yang mesti dipelajari itu supplier pupuk, supplier benih, terus produksi, terus mesti belajar pemasaran juga, sama mesti analisis cuaca. Jadi dalam 1 tahun tuh belajar dulu gitu, karena musim kemarau mesti gimana, musim hujan mesti gimana gitu. Rata-rata kan sekarang mah yang dipelajari itu cuma berproduksinya aja gitu. Gampang sih kalau berproduksi mah. Tahap perihal supplier sama pemasaran mereka bingung gitu. Kalau awal-awal ya masih ditampung sama optaker lah, sama bandar gitu. Ada teman sama mentor juga sih itu. Tahun kedua nyari sendiri gitu. Tahun ketiga mah pada datang yang datang ke sini gitu. Gagal pasti ada gitu. Terus tuh kalau emang saya punya mental butut istilahnya, kan kadang dulu mah tahun pertama tuh masih papo, bulan pertama panen, bulan kedua gagal panen. Ketika gagal panen kan pasti down gitu, malas buat ngelanjutin. Justru mesti ngelewatin hal-hal kayak gitu. Berapa kali gagal? Sering lah. Sering. Sampai berhasil sekarang. Ya 1 tahun minimal belajar tuh. Makanya berpikirnya kalau mau bikin hidroponik dengan skala kecil, jangan ngedon, jangan tumbang lah ibaratnya gitu. Jangan berpikir dulu uang sebulan 2 bulan mah, nanti tahun kedua gitu uang mah. Kecuali emang punya modal langsung gede, minimal 30 juta, 50 juta. Buat milenial sendiri kan jarang sekali yang tertarik sama urusan pertanian ini. Anda kenapa? Secara genetis memang dilahirkan dari keluarga petani atau gimana? Enggak sih sebetulnya, ya karena miris juga di lingkungan sini generasi petani emang udah mulai gak ada gitu. Terus banyak lahan-lahan yang tidak terpakai gitu. Terus juga banyak lahan yang dijual, dibikin rumah atau apa. Sehingga pemerintah pun masalah irigasi juga yang bertaninya juga gak ada gitu. Jadi tidak memperhatikan irigasi. Nah kalau saya mah karena untuk menggiring anak petani milenial buat bertani, ya salah satunya dengan smart farming gitu, dengan teknologi. Karena mungkin pikirnya itu kotor, pakai tanah atau apa, ternyata kan nggak juga gitu. Bermain kotor juga baik ya? Enggak sih. Maksudnya kotor, berarti kotor-kotoran, atau misalnya kita lumpur-lumpuran gitu nggak masalah gitu kan. Tapi kalau bermain kotor di wilayah lain, misalnya korupsi atau curang gitu ya, yang tingkat resiko mungkin sedikit gitu. Siap. Beda sama petani konvensional, sama bisa ngatasi masalah cuaca gitu. Kalau hidroponik. Berarti Anda belajar terus ya tentang sampai sekarang. Dari mana belajar? Dari masalah dulu. Dari masalah. Baru dipelajari, tanya ke mentor atau. Jadi adanya masalah ini sebuah keuntungan ya? Keuntungan sebetulnya. Anda hebat ya? Gitu. Berarti artinya kalau misalkan semakin luas, semakin besar, banyak greenhouse-nya itu makin bisa tiap hari panen gitu. Berarti yakin bisa dijual sebanyak apapun? Yakin bisa sih. Okay. Karena permintaan sama kan, populasi orang udah meningkat gitu. UMKM udah banyak. Resto-resto. Populasi orang meningkat. Iya. Termasuk nanti turunan kamu. Iya, pangan mah gak ada habisnya gitu. Sampai kiamat pasti terus makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Meditasi Kian, ketemu lagi sama saya Danang Hamid di vlog saya yang seadanya ini. Dan kali ini kita ngadain bis trip nih ke tempatnya Ragil yang membuka usaha hidroponik. Dimana dari hasil obrol-obrol sama tempat kita yang satu ini, usahanya sudah cukup lama, sekitar 3 tahunan. Ya nggak lama-lama juga sih. Tapi usaha tanam selada ini bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus menguntungkan ya. Bermanfaat banget gitu. Buat apa dong? Ya buat nyari cuan seperti itu. Dan dari hasil obrolan ini diketahui ada banyak langkah umum untuk menanam selada yang kita ketahui dari penjelasan Ragil, dimana pilih
varietas selada yang sesuai dengan iklim dan juga musim tanam di daerah Anda, seperti selada keriting atau selada romaine gitu ya, atau selada yang jenisnya butterhead. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk menanam ini adalah persiapan tanah. Pastikan tanah memiliki drainase yang baik dan kaya akan bahan organik. Selada memang menyukai tanah yang gembur dan subur kalau misalnya mau ditanam di tanah seperti itu. Nah, penanaman itu juga harus memperhatikan biji selada dengan kedalaman yang sesuai, biasanya cukup dangkal, dan kemudian perawatan. Ini ketika daun-daunnya sudah mulai cukup besar untuk dikonsumsi, kamu bisa memanen secara bertahap dengan memetik daun terluar atau memanen seluruh tanaman kalau mau. Kemudian itu pengendalian hama sama penyakit ini salah satu hal yang harus diperhatikan, di mana memantau tanaman untuk menghindari serangan hama dan penyakit seperti yang Ragil bilang merupakan tindakan preventif, seperti pemilihan varietas tahan penyakit dan juga sanitasi tanah yang bisa membantu, serta rotasi tanaman itu bergantian ya. Tanaman di lokasi yang berbeda setiap musimnya dapat membantu mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kesehatan tanah. Nah, dengan langkah-langkah ini, berita sekian, kamu dapat menikmati hasil panen selada yang seger di kebun sendiri ya kan. Bikin sambal sendiri langsung makan gitu kan enak banget. Menanam selada secara hidroponik juga merupakan pilihan yang baik untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat lagi loh ya. Kemudian sayuran pun bisa lebih bersih. Langkah-langkahnya yang biasa dilakukan untuk menanam secara hidroponik itu adalah kita harus memilih sistemnya dulu. Kira-kira beberapa sistem hidroponik yang bisa digunakan untuk menanam itu seperti misalnya rakit apung atau floating ref, kemudian ada yang dijelaskan sama Ragil tadi NFT gitu ya, atau nutrient film teknik atau sistem sumbu wick, dan memilih sistem yang sesuai dengan ruang dan kebutuhan itu adalah salah satu hal yang mesti diperhatikan. Dan untuk media tanamnya sendiri bisa menggunakan media tanam yang cocok untuk hidroponik itu seperti rock wool atau kokopit atau perlit gitu ya, ataupun misalnya paralon. Dan media ini membantu menopang akar ke tanaman dan menyediakan nutrisi, di mana larutan nutrisi itu bisa disiapkan oleh kamu dengan larutan nutrisi hidroponik yang tepat untuk tanaman selada. Bisa memastikan juga larutan nutrisi ini mengandung semua unsur hara yang diperlukan, termasuk nitrogen, fosfor, kalium, atau misalnya mikronutrisi seperti kalsium, magnesium, atau besi. Dan penanaman bibit ini Anda bisa menempatkan bibit selada ke dalam media tanam di sistem hidroponik ini dan memastikan juga akar bibit itu terbenam dengan baik di media tanam, di mana salah satu hal yang paling penting lagi adalah pencahayaan. Nah, sinar matahari ini penting banget, dibutuhkan banget sama selada ya. Makanya Anda harus memberikan pencahayaan yang cukup sesuai dengan kebutuhan selada. Selada biasanya tumbuh baik dengan cahaya yang cukup, tetapi hindari paparan langsung sinar matahari yang terlalu intens. Kemudian memantau pH ini penting juga buat memantau pH larutan nutrisi dan kelembaban media tanam secara teratur. Memastikan nutrisi larut secara benar tersedia dan dalam konsentrasi yang tepat juga sesuai dengan tahap pertumbuhan tanaman. Dan saat panen itu selada biasanya dapat dipanen dalam waktu 4-6 minggu setelah penanaman, tergantung ya sama varietas dan kondisinya pertumbuhannya masing-masing, dimana panen ini juga bisa dilakukan dengan memetik langsung daun yang sudah matang seperti itu. Dan perawatan sistem ini penting banget diperhatikan sahabat Meditasik, dimana membersihkan dan memeriksa sistem hidroponik secara berkala untuk menghindari masalah seperti misalnya penyumbatan atau kerusakan komponen seperti itu. Nah, dengan menanam selada secara hidroponik, kita bisa mengontrol lingkungan tumbuh tanaman dengan lebih baik dan juga mendapatkan hasil yang lebih cepat, juga bersih tanpa menggunakan tanah seperti itu. Mau coba? Let's go, gaskeun lah. Untuk kesehatan sih paling biar enggak dehidrasi gitu. Kalau nggak ada air minum musim kemarau misalkan, ya tinggal makan selada aja satu pohon. Oh gitu Ya. jadi kalau buat yang suka camping nggak bawa air, bawa aja selada. Iya, bawa aja selada. Dibaketin ya. Nah, ini di luar ini nggak tertutup gimana Pak? Lawan dari hama, Lawan dari hamanya tuh apa aja sih? serangga, ulat, sama
paling bakteri virus gitu. Bakteri virus ya. Iya. Jadi pertumbuhan mereka nggak ini, nggak maksimal. Gak maksimal. Kalau serangga paling mereka tuh pada makan daunnya gitu atau pucuknya. Kalau bakteri sama virus tuh paling di airnya sih. Air. Oh, air. Air itu berbunyi, saudara-saudara. Nah, itu jadi ada sensasi tersendiri kalau misalnya masuk sini malam-malam gitu. Nah, itu kan kayak bunyi apa gitu. Ini kalau di kontak nggak masalah ini? Gak masalah. Nggak masalah. Dari mana? Dari sini misalnya? Di bawah, we. Oh, yang bawah. Nah, Oke, dari sini nggak masalah. ya. Cobain. Dimakan aman? Aman. Aman? Tidak mengandung cacing atau apa? Wow. Moal, karena hidroponik ya. Hidroponik. Nah, biasanya mah orang Korea mah diasupkan ke nawa gitu kan. Enak rasanya, Manis. manis, Salah dah. agak-agak bitter. Aftertaste-nya. Aftertaste-nya ada acid. Jadi ngurusnya Jarak tanam yang ideal tuh gimana sih hidroponik ini? Kalau yang dewasa itu 25 cm. Yang dewasa itu kamu yang mendewasakan? Bukan. Iya tuh. 25 cm, kalau yang remaja 15 cm. 15 cm ya. Mas Ragil, petani milenial, ini kenapa pilih jenis selada bokor yang warna hijau? Soalnya kita tahunya ada juga yang warnanya ungu. Merah, iya. Merah ya? Nah, Ada berapa jenis sih? banyak sih, tapi yang tahu cuma 2 itu. Yang itu apa? Yang merah sama yang hijau. Cuma karena yang hijau gimana permintaan pasar gitu. Kan banyak kan konsumsi masyarakat Tasik lah khususnya. Pasti Yang hijau. yang umum lah gitu. Terus Terus- kenapa selada? Karena harganya stabil dibanding sayuran yang lain gitu. Berapa sekarang? Kalau dari harga petani sekilonya 15 sampai 15.000. 20. Kalau harga distributor 20 sampai 25. Kalau dari supermarket Kalau pasar 25. 25.000. 30. Supermarket lebih mahal lagi gitu. Tapi kalau untuk pemasaran sendiri ini menggunakan cara apa? Cara-cara tradisional ke pengepul atau misalnya secara online? Beda-beda sih, ada yang langsung ke pasar juga, ada yang ke UMKM yang datang ke sini gitu. Beda-beda, ada yang ke kedai juga. Tiap hari ada aja konsumen itu. Ada sih. Udah bisa dipanen ya? Bisa sih, cuma masih bisa maksimal gedenya. Oh, masih Kurang. bisa maksimal. Dan dari mulai ditanam sampai usia panen itu berapa lama? 45 hari, 45 hari, 6 minggu. 6 mingguan. Dan ada berapa jenis ini, Kang Ragil? 2 sih. 2. Iya, Yang ini yang keriting. ini yang kritis. Karena kebanyakan apa tadi? Dengerin lagu dangdut. Jadi Ya. setiap pagi dikasih Musik. musik, bukan musik klasik gitu, musik dangdut itu. Usahanya ini udah berapa lama dia? 3 tahun sih kalau usaha. 3 tahun. Dan itu udah cukup menguntungkan ya? Baru tahun sekarang sih, karena tahun pertama mah masih pengembangan, sama tahun kedua tuh. Oh, tahun pertama kedua pengembangan. Iya, karena dulu mah cuma dikit itu doang yang satu. Ini kira-kira berapa ini luas lahannya ini yang dipakai greenhouse itu? 20 ke 6. 20 kali 6 meter. 20 kali 6 meter. Untuk bikin bangunan kayak gini ngabisin berapa duit? Beda. Kalau Beda. aset di total itu 25 sampai 30-an. 25 sampai 30 juta untuk semuanya. Iya. Oh, Kalau di total. total aset 25 juta. Beda soalnya ini yang bagusnya lah ibaratnya gitu. Kalau itu kan terbuka. Terus kalau menurut kamu usaha kayak gini menguntungkan? Menguntungkan. Nah, kalau yang klaster ini buat apa nih, Pak? Ini Peremajaan. Dari anak jadi remaja gitu. Iya. Oh, nanti teteh Itu pembenihan, terus penyemaian. penyemaian. Nah, ini nanti dipindahin ke sana gitu. Iya. Hmm. Peremajaan. Itu pendewasaan, misalkan itu dipanen. Langsung ini pindahin ke sana. Ini pindahin ke sini, yang dari nampan pindahin ke sini. Nanti teknisnya Jadi jarak seminggu 2 minggu itu udah panen lagi. jadi si salad itu berpindah-pindah ya. Sebetulnya nggak cuma di tempat ini aja. Mereka awalnya dari sini, ini kan dipindahin kayak ini. Peremajaan pendewasaan. Bagaimana cara kamu mendewasakan selada-selada ini? Dengan kajian. Dengan
Nutrisi. Oh ya, soal nutrisi ini. Pemberian nutrisinya itu berapa kali? Setiap ngisi air kalau surut, kalau habis cuma ada takarannya. Ada takaran. Kecil mah. Tapi sirkulasi air kan masih itu juga kan? Iya, tapi kan habis juga. Oh, habis juga ya, diminum sama mereka ya, diserap ya. Apalagi kalau terik matahari panas pisan, Panas pisan, mereka membutuhkan lebih banyak. air. Nah itu sih yang bisa habis setiap hari. Atau yang itu karena tandonnya kecil. Kalau misalnya ini apa? Musim kemarau atau musim hujan, mana yang lebih bagus buat penanaman? Yang panas Musim panas. Karena mereka menyerap lebih banyak nutrisi. lebih cepat pertumbuhannya karena ada matahari. Oh iya. Kalau seminggu dikasih teduh susah berkembang, terus jamur pada datang karena lembab. Jadi nggak setiap jamur itu enak ya. Apalagi jamur yang ada di punggung. Berapa? Cut.